Halo teman-teman kolektor saham, bertemu kembali dengan saya di sini ya. Cukup lama kita nggak terhubung dan saya juga udah lama nggak upload ya, dikarenakan satu dan lain hal. Em, kita mungkin akan membuka 2026 ini dengan kembali fokus ke update porto per bulan ya. Jadi sebenarnya sekarang kan belum akhir bulan, tapi ya udahlah kita buat dulu karena terlalu banyak perubahan di Januari ini. Dan lucunya ya, saya pada Desember lalu itu udah mempersiapkan bahwa kita akan buat konten tentang porto lagi rutin per bulan. Makanya saya udah mulai bersih-bersih yang di Stockbit, saya bersih-bersihin, dan di OD ini saya rencananya khusus untuk konten, dimana seperti yang tahun lalu mungkin jumlahnya sama ya. Jadi kita akan mulai di 200 juta, tapi 50 jutanya kita sambung yang masih dalam bentuk obligasi ya, seperti tahun lalu. Nah, karena seperti yang konten porto sebelumnya itu saya kesulitan di mana saham berada di Stockbit. Kita biasanya kan karena memang fiturnya oke untuk review. Lalu obligasi ada di OD ini. Nah, itu cukup menyulitkan ya karena kepisah-pisah gitu. Nah, sekarang saya udah mulai satuin, tapi saya kemarin ada kendala itu ketika pembersihan di Desember, saya nggak tahan ngelihat dananya nganggur ya sebulanan. Makanya saya waktu itu tulis di postingan YouTube, mungkin teman-teman ada yang lihat, itu kita ada beli MBMA, Antam, lalu MDKA. Nah, cuma saya juga nggak nyangka mereka bertiga itu terus rally, karena saya tujuannya waktu itu cuma sebulan kurang ya, daripada duitnya nganggur kan gitu ya. Nah, jadi ini yang terakhir ya di Desember, susah ya kembalinya gitu. Nah, jadi di MDKA saya cuman untung sekitar 9%-an, hampir 10%. Ya disyukuri aja. Dan AADI sebenarnya saya belum buang sih, karena ini waktu itu kena saya pasang stop loss dan ternyata kena gitu, lupa cabut gitu kan. Nah, secara keseluruhan saya masih pegang AADI sekitar 200 lot, ITMG, dan AADI sebenarnya juga saya sangat sayangkan, saya baru cicil sih. Nah, jadi di porto utama saya belum sempat beli banyak karena saya terlalu fokus di porto yang untuk kita bikin konten ini gitu ya. Tapi ya alhamdulillah udah sempat beli 200 lot waktu itu sekitar tanggal berapa gitu ya. Saya juga udah beli yang lain, dan ini baru-baru ya, MAPI, Jasa Marga itu baru 3 harian yang lalu. Jadi kemarin baru AAD ya, selepas saya jual Antam, MDKA dan MBMA, dananya cukup lama nganggur, sekitar semingguan. Akhirnya saya ketemu ADI setelah juga ada pembahasan di postingan YouTube tentang GCR ya, gold call ratio, yang sedikit saya bahas. Ya mungkin nanti kita akan fokus bikin satu video tentang hal itu. Ya jadi kembali kita semoga nanti kita akan konsisten. Setiap bulannya kita akan review porto lagi seperti yang sudah-sudah setiap akhir bulan. Dan hari ini yang menjadi core memang masih AAD, yang mungkin saya akan pegang lumayan lama. Ya semoga bisa memimpin porto ini dalam beberapa bulan ke depan, karena saya yakin dengan data yang saya miliki dan dengan perhitungan yang saya buat, harga call setidaknya akan mengarah atau mendekati paling tidak 130 atau bahkan mungkin sampai 150
dolar ya per tonnya, karena ada perhitungan rasio yang di postingan sempat kita bahas. Ya nanti kita akan bahas itulah. Untuk teman-teman juga saya pesan postingan-postingan yang saya buat itu harus dicek lagi ya. Maksudnya saya bukan pom-pom ataupun apa gitu. Saya kadang hanya sekedar sharing. Di Stockbit saya juga sering bikin apa ya iseng-iseng gitulah. Nah jadi semoga teman-teman yang kemarin sempat ikut dan mungkin saat itu sepemikiran ya dengan saya ketika saya beli MBMA, Antam, lalu MDKA ya, semoga teman-teman nggak secepat saya jualnya kemarin ya, karena itu cuannya lumayan itu. MBMA itu di atas 50% per hari ini dari AVG saya kala itu ya. Lalu MDKA itu di atas 30%-an, 37 kalau nggak salah. Begitu juga dengan Antam. Nah, sayangnya itu saya jual MDKA hanya 9-10%. Ya karena saat itu kebutuhan saya hanya pembersihan porto ya untuk sterilkan OD ini. Karena saya di sini memang khusus bikin konten untuk kita. Jadi saya tidak mencampurkan lagi porto utama atau porto swing saya dengan porto untuk konten ini. Jadi saya satukan khusus di sini, saya nggak ganggu-ganggu. Jadi apa yang ada di perubahan di porto ini nanti kalau nggak sempat saya bikin video, saya akan share di postingan ya. Teman-teman bisa lihat-lihat lah ya clue-clue saya bikin gitu kan. Karena saya juga menjaga apa ya namanya itu ya, psikologis teman-teman. Saya juga nggak mau ajak beli ini atau jual ini gitu ya. Saya hanya sekedar sharing-sharing. Kemarin sebenarnya saya udah bocorin tentang AADI ini sejak postingan GCR. Itu saya udah mulai cicil. Lalu ketika ada postingan tentang KZ yang saya buat, itu adalah chartnya AADI, dimana tipikal KZ ini yang 1-5 lot gitu ya. Itu kemarin sempat saya bahas di postingan. Ya, saya sebenarnya lebih sering atau lebih suka share atau bikin-bikin postingan sih, karena lebih simple dibanding bikin-bikin video. Tapi ya semoga teman-teman di sini kembali tertarik dengan konten saya, karena ya sejauh ini saya hanya bisa buat seperti ini. Dan untuk teman-teman yang sering nagih kode-kode saham-saham gitu ya, saya nggak bisa ya, karena saya bukan siapa-siapa dan saya kapasitasnya belum seberapa gitu ya. Jadi anggaplah konten-konten saya ini sekedar sharing buat teman-teman gitu ya, penyemangat buat teman-teman. Siapa tahu di saat yang sama ada yang mengincar saham yang sama gitu ya. Jadi saya nanti akan bantu bedah daily-nya atau weekly-nya gitu tentang broker-broker gitu ya. Untuk saham-saham ini baru ada 4. Yang ITMG, Jasa Marga, dan MAPI ini baru kemarin dan tadi siang saya belinya gitu ya. Karena saya ingat akan bikin video ini pada Jumat ini, nggak mungkin juga kita bahasnya ketika portonya baru satu saham yaitu AADI. Ya, makanya saya beli ya setidaknya ada 4 lah gitu ya. Alasannya ya mungkin simple ya. Kalau MAPI selain flow dan technical sebagai acuan entry saya, poros utamanya flow gitu ya. MAPI juga memiliki potensial sentimen karena mendekati Lebaran dan bulan puasa gitu ya. Ya sesimpel itulah. Begitu juga dengan Jasa Marga yang arahnya juga hampir-hampir sama dengan MAPI.
Ya walaupun dia beda sektor tapi sentimennya ke arah-arah lebaran gitu. Nah, ITMG ini saya sebenarnya kemarin sempat hold lumayan lama itu PTBA justru ya. Tapi setelah saya pelajari flow dari PTBA, ITMG dan AAD, justru saya lebih condong akhirnya ke AAD. Nah, jadi makanya saya jual kemarin PTBA itu saya jual di ya 2.400 dengan AVG saya 2345, dan setelah itu saya langsung beli AAD di hari yang sama. Jadi saya untuk batubara saya akan dorong semuanya ke AAD. Ya, mungkin kalau nanti ada koreksi minggu depan atau kapan ya, dengan perhitungan saya akan masuk lebih besar di porto utama, dan di porto yang ini kita akan tetap berjalan dan updatean per bulan kita akan terus bikin. Oke, jika teman-teman ada pertanyaan ya mungkin pembahasannya belum detail ya, karena sahamnya juga belum banyak dan obligasinya juga belum ada perubahan, masih itu juga. Intinya kita akan mulai start di 2026 ini di 200 juta lagi dengan dana aktifnya 150 juta di saham ya, karena obligasi saya kunci gitu sampai 2030 sebagai pengaman psikologis. Ya semoga semua plan berjalan. Disclaimer, untuk kode-kode ataupun clue-clue yang saya buat di postingan itu harus teman-teman analisa kembali, karena kunci sukses di bursa adalah jangan percaya siapapun termasuk saya. Analisa terbaik adalah analisa Anda sendiri. Semoga semuanya cuan dan selamat yang sudah take profit MBMA, MDKA dan Antam. Semoga kita diberikan kesempatan dan punya amunisi terus gitu ya di setiap kesempatan. Ya cukuplah kayaknya, nanti kepanjangan kalau kita singgung tentang Konglo. Mungkin saham Konglo kita bikin di edisi khusus video lain gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Sampai bertemu lagi, sampai jumpa.